Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali bertemu dengan saya Herman Berkat Zebua SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Nias Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Dengan tujuan pembelajaran CKP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi adalah merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku anak disebabkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru harus mengenali dan mengakui kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik kepada anak sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada peserta didik berdasarkan beberapa kasus atau permasalahan. Yang pertama adalah peserta didik mengganggu teman sekolahnya hingga menimbulkan permasalahan atau pertengkaran. Misi Pak. Iya, masuk Bagus. Bisa. Iya. Oke, selamat pagi Adi sama kawan. Pagi Pak. Oke, sesuai informasi yang saya dengar, makanya saya panggil kalian. Tadi saya dengar ada yang ibu di kelas 9A. Dan katanya berhubungan dengan kalian berdua. Itu apa benar? Benar apa betul? Benar Pak. Benar. Benar ya? Benar Sir. Oke, masalahnya kenapa itu dulu? Siapa yang ngomong duluan? Saya Pak. Oke, saya. Kenapa tuh, Dik? Ini tadi di kelas kami ada sedikit keributan. Iya, itu kenapa? Itu masalahnya Dewawan tadi datang ke kelas kami ganggu-gangguin saya Pak. Kamu dengan kamu? Iya, saat saya belajar. Terus? Makanya dia sambil dorong saya, makanya ada keributan besar-besar suara. Jadi gue marah Pak. Oh, Makanya oke. Apakah itu benar, Wawan? benar Sir. Kenapa bisa bilang ganggu ke Adi padahal lagi belajar? Tadi ada yang kawan sama Bang Firdan. Ah. Lalu saya melihat Kak Adi lagi belajar. Iya. Maka diganggunya lah dan dia marah. Lalu dia banting meja sama buku. Lalu dia menyebutkan nama orang tua saya. Makanya saya dorong dia. Oh, makanya kerja di dorong-dorongan tadi itu ya. Baik. Jadi itu masalahnya. Karena tadi cuma dengar ada yang besar-besar suara. Oke, baik. Berarti istilahnya ada permasalahan dari kalian berdua di sini ya. Oke. Tanya dulu. Ini permasalahan ini menurut kalian sudah baik kan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak baik dulu? Soalnya tadi saya sebut nama orang tuanya Pak. Sebut nama orang tuanya. Kamu juga mana gitu? Mengganggu dia dan mendorong dia. Enggak apa tidak mendorong dia. Ya. Oke, baik. Kalau masih ingat keyakinan di sekolah kita, ada yang masih ingat keyakinan di sekolah kita tidak? Pasti ada yang sudah kelas A pasti masih ingat. Si Wawan juga kemarin pas MPLS sudah saya sampaikan mengenai keyakinan di sekolah kita. Masih ingat nggak? Masih Pak. Masih. Oke. Menurut kalian ada nggak yang bertentangan dengan keyakinan di sekolah kita dengan yang sudah kalian lakukan? Ada. Ada. Wawan? Ada. Ada. Apa itu, Di? Sebagai kakak kelas dulu apa menurut kalian? Tadi saya sudah sebut nama orang tuanya. Sebut nama orang tua berarti menceritakan Tidak menghargai. tidak menghargai, betul, berarti tidak menghargai sama. Kamu juga mengaku menurutmu Mengganggu Kak Adi mendorong dia. mengganggu keadaan dan mendorong. Itu menceritakan apa? Tidak menghargai juga. Tidak menghargai juga. Oke, berarti keyakinan sekolah kita
sudah kita buat untuk saling menghargai. Berarti harusnya saling menghargai satu sama lain. Oke. Berarti yang kalian lakukan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan di sekolah kita kan Nunggu ya? Iya. Benar itu ya? Benar. Oke. Menurut kalian sekarang, bagaimana kira-kira agar itu tidak terjadi lagi kira-kira? Kalau saya melihat orang lagi belajar serius, saya tidak mengganggu dia lagi. Benar? Benar. Oke. Itu kalau menurut si Wawan. Kalau menurut Kak Adi nih, apa menurutnya nih? Jika ada yang ganggu saya, saya kasih nama guru. Terus tidak menyebut nama orang tua juga. Betul. Berarti tidak mengganggu orang, terus tidak menyebut orang tua, nama orang tua. Oke, baik. Oke, berarti sudah sadar akan kesalahannya kan Nunggu ya? Berarti tidak mengulang lagi. Oke, menurut kamu bagaimana menyelesaikan masalah ini biar tidak ada permasalahan di antara kalian berdua? Siapa yang kira-kira yang bisa memberikan solusi? Oke, Wawan, apa kira-kira Wawan? Saling memaafkan. Memaafkan? Iya. Nah, oke, siapa dulu yang minta maaf dulu di sini? Kira-kira? Saya. Kamu, kenapa kamu dulu Wawan? Karena saya Yang memulai tadi? Iya. Oke, yang memulai. Oke, sekarang siapa? Gimana Adi? Mau nggak minta maaf? Itu yang ditawarkan si Wawan mau minta maaf. Gimana menurut si Adi? Setuju tidak? Setuju sih Pak kalau pengen nggak diulangi lagi. Oh, itu Wawan. Kak Adi setuju asal tidak Wawan ulangin lagi masalah itu. Bagaimana kira-kira? Setuju juga? Setuju. Oke, baik. Ya udah ayo saling minta maaf. Siapa yang mulai? Saya. Oke. Maaf Kak Adil, tadi saya masuk kelas kalian ada yang kami sama Bang Firdan. Lalu saya melihat Kak Adil, saya minta maaf dulu ya. Karena saya mengganggu Kak Adil lagi belajar. Dan saya minta maaf sudah mendorong Kak Adil. Iya, saya juga minta maaf ya. Tadi saya sudah sempat sebut nama orang tua dia. Oke, baik. Udah nggak ada masalah lagi ya? Ya, Benar? benar. Oke, baik. Cas dulu kalau memang benar-benar nggak akan ada masalah. Oke, baik Bu. Demikian jangan lanjutkan lagi masalahnya ya. Kita selesaikan sampai di sini. Oke, baik. Sekarang karena sudah selesai masalahnya, bisa kembali ke kelas dan mengerti pendidikan. Owan kembali langsung ke kelasnya Owan ya. Ini si Adi langsung kembali ke kelas. Oke, bisa? Bisa. Oke, lah silakan. Bisa. Iya. Bisa. Iya. Kasus yang kedua adalah peserta didik sering tidak hadir atau tidak datang ke sekolah. Pagi siang. Iya, pagi yuk. Iya. Oke, duduk ya. Oke, yuk. Sebelum saya tanya, Ayu tahu nggak kenapa saya tanya di sini? Tidak sih. Tidak. Tidak. Nah, Biasa. oke. Kalau Ayu masih belum tahu, saya kasih petunjuk nih clue-nya. Ini berhubungan dengan masuk kita sekolah. Oh, saya mau lupa dari kemarin. Benar dari kemarin kan? Iya. Benar itu. Nah, Saat masuk kemarin di kelas kalian, saya lihat belum masuk si Ayu. Dan jadi absennya berapa kali nggak masuk Ayu udah? 3. 3 kali kan? Iya. Oke. Kenapa bisa tidak nggak? Kenapa nggak masuk kemarin ya? Ya saya terlalu lagi Pak. Kalau saya kemarin tidur semalaman. Jadi Tidur semalaman. Iya. Tidur malam kemalaman. Iya. Dan tidur semalaman. Tidur kemalaman karena saya kemarin minum teh. Jadi karena sudah jam 7 daripada saya duduk di sekolah makanya sekali Pak. Oh, makanya Ayus nggak datang ke sekolah karena terlambat bangun. Jadi takut dihukum juga kalau dia terlambat ya. Yes. Nah, oke. Berarti itu masalahnya kemarin. Saya kira kenapa? Saya kira Ayu sakit. Ya. Oke, baik. Kira-kira menurut Ayu masih ingat nggak dengan keyakinan kasih? Masih. Apa kira-kira yang berhubungan dengan yang sudah Ayu lakukan? Selalu hadir di sekolah. Mengenai disiplin ya? Ya, Disiplin. disiplin kalian. Oke, berarti yang kita sepakati kemarin wajib selalu datang ke sekolah, misalkan datang ke sekolah kecuali kalau sakit. Oke. Jadi kira-kira menurut si Ayu yang sudah Ayu lakukan dengan keyakinan kelas kita sudah sesuai atau belum? Tidak. Tidak kan? Iya kan? Iya. Karena datang ke sekolah bukan karena tidak karena sakit, tapi karena memang terlambat bangun. Iya kan? Yes, sir. Oke, baik.
Oke, nggak apa-apa itu Ayu. Itu kan setiap orang pasti ada waktunya terlambat bangun, mungkin karena terlena main HP seperti Ayu bilang tadi ya kan? Yes, sir. Oke, di pertanyaan Sir sekarang nih, karena Ayu sudah sadar kan? Nah, pertanyaan Sir nih sekarang, apakah Ayu mau terus mengulang hal ini? Ini. Bangun telat, tidak datang ke sekolah, bagaimana? Tidak, iya kan? Karena kamu rugi terlambat pembelajarannya kan? Yes. Oke, kira-kira gimana menurut Ayu biar tidak terlambat lagi datang ke sekolah, tidak terlambat bangun dan bisa datang ke sekolah tepat waktu? Kira-kira gimana? Saya bangun tepat waktu dan juga saya tidur tepat waktu dan saya tidak main HP. Benar? Nah, Oke, berarti tidak bangun tepat waktu, tidur tepat waktu juga, jam berapa? Jam 9 sampai 10 ya, dan tidak banyak kemalaman lagi. Oke, bagus tuh yuk. Tapi biasanya yuk, kalau kita itu sudah sering terlambat bangun, maka sering-sering itu terulang lagi karena kebiasaan yuk. Gimana kira-kira menurut Ayu? bisa sih sir, saya mengingatkan mama. Mengingatkan mama Iya. untuk bangunin Ayu? Iya. Bisa itu dilakukan? Bisa. Berarti mulai hari ini nanti bilang sama mama, berarti itu yang maksud Ayu ya, dibilang sama mama untuk membangunkan kalau entah sudah jam 5 ya? Iya, benar itu? Benar sir. Bisa dilakukan itu? Bisa sir. Benar? Benar. Oke. Saya senang untuk sudah berkomunikasi dengan Ayu dan sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi harapan saya ke depan Ayu lebih rajin ke sekolah lagi ya. Yes sir. Ya ya. Jadi istilahnya tidak ada kata terlambat lagi karena sudah kita temukan solusinya bersama-sama. Bisa itu Ayu? Bisa sir. Bisa kan? Bisa. Oke, baik. Terima kasih Ayu karena sudah datang ke sini dan nggak apa-apa. Kemarin sudah berbuat kesalahan tidak apa-apa. Tapi setelah kita ngomong ini, misalnya Ayu kita harus komitmen ya, harus sama-sama sepakat bahwa tidak melakukannya. Bisa itu Ayu? Bisa sir. Oke, baik. Demikian saja Ayu, dan setelah ini nanti Ayu bisa kembali ke kelas dan tertib mendidik di kelas ya. Yes sir. Baik, terima kasih Ayu. Silakan. Terima kasih sir. Iya. Berikut ini adalah tanggapan peserta didik setelah penyelesaian kasus, baik dari kasus pertama maupun dari kasus yang kedua. Baik, demikian saja pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Akhir kata, lekas tergerak, ayo bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih.